Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Ratusan warga mengamuk dan merusak sebuah rumah yang dijadikan tempat pemotongan babi ilegal di Desa Daye, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warga yang geram bahkan membakar sejumlah kandang yang diisi belasan ekor babi siap potong. Kemarahan warga dipicu pemilik yang tidak mengindahkan imbauan warga yang sempat melakukan aksi protes 1 bulan sebelumnya. Beruntung aksi anarkis warga segera diredam petugas Polsek Cilengsi yang tiba ke lokasi. Di sini tidak ada izin, dari Kabupaten Bogor pun tidak ada izin. Jadi kemungkinan kalau masih membandel, saya bongkar dengan masyarakat. Saya akan mengarahkan masyarakat sedesa Daye untuk membongkar. Walaupun dari pihak-pihak yang akan membongkar tidak mampu untuk membongkar, tapi kami sebagai masyarakat akan membongkar paksa. Kalau dari DLH sendiri sesuai Perda Kabupaten Bogor memang budidaya dan pemotongan babi tidak diizinkan, jadi memang tidak boleh ada di Kabupaten Bogor ya untuk budidaya dan pemotongan babi. Polisi segera memasang garis polisi dan berharap tidak ada lagi aktivitas ilegal yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna iNews melaporkan. Menduga menjadi korban malapraktik, orang tua seorang pasien yang anaknya meninggal saat dirawat mengamuk di rumah sakit di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Orang tua bayi Hosea Namota Manulang 39 hari sempat ditahan petugas saat memaksa masuk ke rumah sakit di Sunter, Jakarta Utara. Mereka histeris sambil meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab dan menduga anaknya menjadi korban malapraktik hingga meninggal dunia. Mereka juga membentangkan spanduk sambil memegang foto korban. Kejadian bermula saat korban dilahirkan di rumah sakit 1 November 2023. Saat itu korban sempat sesak nafas dan ditangani pihak rumah sakit. Sementara orang tua tidak boleh bertemu dengan bayinya. Setelah dirawat 4 hari, kondisi bayi membaik dan boleh pulang. Namun pada tanggal 5 November, korban demam dan buang air besar berdarah hingga kembali ke rumah sakit. Korban sempat dirujuk ke rumah sakit lain dan mendapat diagnosis berbeda hingga akhirnya korban meninggal dunia. Pihak rumah sakit yang bertanggung jawab ya apa yang sudah mereka lakukan terhadap anak saya ya, terhadap anak saya Hosea Namota Manulang ya. Usai melakukan aksinya, orang tua korban dan pengacaranya dilakukan mediasi, namun pihak rumah sakit belum mau dimintai keterangan terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kesal lantaran disuruh minum obat pemulihan kecanduan narkoba, seorang anak tega menganiaya ibu kandung hingga tewas di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku sempat kabur usai menganiaya korban. Polisi mengamankan AK, 31 tahun, yang sempat kabur usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tega menganiaya Ngatmini, 55 tahun, lantaran kesal disuruh minum obat yang digunakan dalam pemulihan akibat kecanduan narkoba. Aksi penganiayaan terjadi di rumah korban di Desa Saikamah 1 Asahan. Sebelumnya pelaku sempat dilakukan rawat jalan, namun pelaku diduga masih belum pulih dan suka berbicara sendiri. Saat disuruh minum obat, pelaku diduga kesal hingga melakukan penganiayaan yang menyebabkan ibu kandungnya tewas. Adiknya si pelaku, ya anak korban juga, beda kamar, mendengar suara yang seperti tendangan-tendangan gitulah. Jadi keluarlah si adik dari rumah atas nama Dewi, melihat mamanya sudah terkapar di lantai keramik. Pelaku kini sudah digelandang ke Polres Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara jasad korban sudah diotopsi guna mencari sebab kematian korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Seorang siswa SMA di Situbondo terekam kamera saat menganiaya seorang siswi adik kelasnya. Sementara itu 1 bulan usai pelaporan kasus perundungan di sekolah, orang tua korban juga laporkan guru, kepala sekolah, dan orang tua terduga pelaku ke Polres Sukabumi, Jawa Barat. Aksi tak terpuji dilakukan siswa SMA di Situbondo, Jawa Timur yang menganiaya seorang siswi. Selain memukul dengan helm, pelaku juga menarik kerudung korban. Kejadian itu disaksikan beberapa pelajar perempuan lain yang diduga teman korban. Setelah diunggah ke media sosial, video aksi bullying ini pun viral. Anggota Polres Situbondo membenarkan peristiwa itu. Polisi juga telah menerima laporan dari pihak korban pada akhir pekan lalu. Terjadi perundungan. Sekarang saat ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Situbondo. Selanjutnya menghimbau kepada anak-anak dan orang tua supaya memperhatikan anak-anaknya. Saat ini Polres Situbondo sedang menyelidiki secara intensif. Polisi akan meminta keterangan pelajar di video sekaligus beberapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Bersama kuasa hukum, orang tua bocah NCS datang dan membuat laporan ke Polres Sukabumi Kota. Kedatangan kali ini untuk melaporkan kekerasan fisik yang diterima anak korban yang diduga juga dilakukan kepala sekolah, guru, dan orang tua terduga pelaku saat berada di lingkungan sekolah. Kuasa hukum korban menyatakan jika dalam kasus ini akan ada 2 proses hukum yang berjalan, yakni dugaan bullying oleh teman sekolah korban dan tindak kekerasan yang dilakukan para terlapor terbaru. Kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban, ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa. Sebelumnya, NCS, seorang siswa kelas 3 SD, mengalami patah tulang pada bagian tangan kanannya. Korban diduga mengalami bullying atau perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya, korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atas patah dan bergeser. Usai kejadian itu, korban mengalami trauma dan saat ini tidak mau sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 2 dukun cabul di Sukabumi, Jawa Barat diringkus polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka berpura-pura mengobati pasien dengan ritual mandi kembang dan menyetubuhi pasiennya. Dua pria, R 37 tahun dan D 74 tahun ditangkap anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya sehari-hari berprofesi sebagai dukun di kawasan Nyalindung dan Cikembar. Dalam prakteknya, kedua dukun ini berpura-pura mengobati korban dengan ritual mandi kembang tengah malam, kemudian mencabulinya. Dinilai janggal dengan cara pengobatan, para korban lantas melaporkan aksi bejat pelaku kepada keluarganya. Setelah mendapat laporan warga, polisi meringkus kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Korban diminta oleh tersangka R untuk mandi, ya. Mandi ritualnya, kemudian ada air bunga-bungaan, ya, yang sudah disiapkan. Lalu setelah dimandikan, kedua pelaku kini dijerat pasal tentang pencabulan dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki adanya kemungkinan korban lain. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 2 pria berkewarganegaraan Iran ditangkap warga karena diduga menghipnotis pemilik warung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, uang jutaan rupiah milik ketua RT hasil jualan nyaris raib dibawa kabur pelaku. Dua WNA asal Iran nyaris diamuk warga di Pasar 10 Desa Saentis, Kecamatan Pecut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 1 orang tak berdaya, sementara rekannya terluka akibat terjatuh dari sepeda motornya saat dikejar warga. Sebelumnya, pelaku berpura-pura berbelanja di warung dan menukar uang.
Pemilik warung diduga dihipnotis karena pelaku bisa masuk dan mengambil uang di kasir. Aksi mereka gagal karena istri korban curiga melihat kondisi suaminya. Mau beli kok mendekati aku di dekat kasir. Jadi orang aku mau mendekati. Sama dia dilarangnya, ditanya sama yang ini. Yang polisi di kereta ini. Bu. Dia nggak tahu kalau ini istriku. Atas kejadian ini korban nyaris mengalami kerugian uang jutaan rupiah hasil jualan. Sementara pelaku telah diserahkan warga ke polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di sejumlah daerah kian mahal. Cabai menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus merangkak naik. Di pasar tradisional Sidareja misalnya hampir seluruh komoditas naik harga. Kenaikan paling tajam terjadi pada komoditas cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelum mengalami kenaikan, harga cabai dijual Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini mulai terjadi sejak sepekan ini. Ya, disiasatinya dengan pembelinya yang dikurangi. Misal biasanya belinya seperempat jadi 1 ton, gitu. Biar bisa bagi-bagi, bisa kebeli semua kayak gitu loh. Penjualan menurun itu udah pasti menurun. Soalnya sekarang di samping harganya naik, saingannya tambah banyak. Sekarang omset menurun, nggak kayak tadinya. Sementara itu di Pasar Baru Tuban, Jawa Timur, cabai rawit merah yang 2 pekan sebelumnya dijual Rp60.000 per kilo, kini terus naik hingga menembus harga Rp90.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pasar menjadi sepi pembeli. Kenaikan harga cabai ini diduga disebabkan oleh kurangnya stok cabai di tingkat petani. Pedagang pun berharap agar pemerintah turun tangan mengendalikan harga cabai dan komoditas lainnya. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pasien positif COVID-19 di Jakarta meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 3 warga terpapar COVID-19. Setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta, 2 pasien COVID-19, wanita berumur 81 dan 91 tahun, meninggal dunia. Sebelumnya, kedua pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pada November 2023 lalu. Pasien berumur 81 tahun memiliki penyakit bawaan hipertensi dan belum menjalani vaksinasi dosis keempat. Sementara pasien berumur 91 tahun memiliki komorbid stroke dan gagal ginjal, serta belum pernah divaksin COVID-19. Kenaikan kasus yang memang terjadi di komunitas, memang biasanya 6 bulan sekali akan ada kenaikan, tapi masyarakat tidak perlu panik ya. Memang 2 kasus ini semuanya perempuan, lansia, ada yang 81 tahun, ada yang 91 tahun, komorbidnya hipertensi, penyakit jantung ya, memang kondisinya sejak pertama kali terkena COVID memang sudah kondisi berat. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 3 warga dilaporkan terpapar COVID-19. Ketiga pasien COVID-19 itu terdeteksi dalam kategori ringan, namun belum diketahui jenis COVID-nya. Kini ketiganya menjalani isolasi mandiri di tempat tinggalnya masing-masing. Pihak terkait meminta kewaspadaan masyarakat dengan kembali menerapkan jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini Komisi Pemilihan Umum KPU siap menggelar debat perdana Pilpres 2024. Debat diperuntukkan bagi para calon presiden mengangkat tema pemerintahan, hukum, dan HAM. Komisi Pemilihan Umum KPU siap menggelar debat pertama Pilpres 2024 di Gedung KPU Jakarta pukul 7 malam nanti. Debat pertama khusus bagi calon presiden dan akan berlangsung selama 2 jam. Debat mengangkat tema pemerintahan, hukum, dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Meski khusus Capres, debat akan dihadiri 3 pasangan Capres-Cawapres, yakni pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Debat akan dipandu dua moderator yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel serta melibatkan 11 panelis dari berbagai pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia serta mantan komisioner Komnas HAM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, menyatakan siap mengantar dan mendukung sang suami dalam debat perdana malam nanti. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, menyatakan sang suami siap untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024 malam nanti. Atikoh Ganjar pun akan turut mengantar dan mengikuti debat untuk memberi dukungan secara langsung. Menurutnya kehadiran dalam debat Pilpres 2024 malam nanti sangat penting sebagai bentuk dukungan kepada sang suami Ganjar Pranowo. Enggak sih, saya lebih ke mempersiapkan dari sisi psikologisnya. Ibu gimana Ibu terhadap Bapak persiapan buat debat Selasa ini Bu? Iya Pak, insya Allah kalau Mas Ganjar sama Pak Mahfud sudah siap. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membubung tinggi dari dua bangunan rumah yang terbakar di Jalan Rawamangun Muka Timur, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Salah satu warga meninggal dunia diduga terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar. Terbakar bukan rumah, ini katanya informasi dua rumah ya, hanya dua kakak, ini rumah memang posisi ada di tengah-tengah. Jadi pas kita hadir itu asapnya sangat tinggi. Api berasal dari salah satu bangunan yang diduga mengalami korsleting listrik. Guna memastikannya, kasus kebakaran ini ditangani aparat Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dengan berat badan 80 kg terjatuh hingga patah kaki dari lantai 2 rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tangga rumah yang curam membuat keluarga minta bantuan tim damkar agar bisa dibawa ke rumah sakit. Tim pemadam kebakaran sektor Cengkareng berupaya mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang terjatuh dari rumahnya di Jalan Pesing, Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya korban yang berusia 59 tahun dan memiliki berat badan 80 kg ini patah di bagian kaki akibat terjatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Pihak keluarga tak bisa membawa korban ke rumah sakit karena tangga rumah cukup curam. Dengan menggunakan tandu, petugas membutuhkan waktu 15 menit untuk bisa mengevakuasi korban ke lantai dasar. Itu tangganya dari lantai 2 ke lantai 1 itu cukup curam dan lebar tangganya itu cuma 80 cm. Jadi cukup hanya dengan lebar dari kita membawa tandu LSB dan tandu batu. Usai dimasukkan ke dalam ambulans, korban langsung dibawa ke klinik pengobatan patah tulang di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang berebut puluhan gunungan berisi hasil bumi, jajanan pasar, dan lembaran uang di Blora, Jawa Tengah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan Siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski prosesi hari jadi kabupaten belum selesai, puluhan warga saling berebut isi gunungan yang berisi jajanan pasar dan lembaran uang di gerbang pendopo rumah dinas Bupati Blora. Bahkan akibat antusias warga, petugas yang berjaga pun kewalahan. Salah satu warga mengaku senang mendapat uang sebesar 35.000. Bahkan anaknya yang sakit langsung sembuh setelah ikut acara grebek gunungan. Tak mau kalah, anak-anak SD juga ikut berebut gunungan durian. Tak peduli tangannya sakit, yang penting dapat hiburan. Jumlahnya 35.000. Senang Bu ya? Alhamdulillah. Sangat senang sekali. Senang sekali. Enggak sengaja. Ini karena tadi periksakan anak ke Pak Saryanto. Kebetulan juga barongan, anak juga senang terus tidak mau pulang. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Total ada 40 gunungan berisi jajanan pasar dan hasil bumi yang bisa diperebutkan. Acara ini sendiri digelar sebagai perayaan Hari Jadi Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.